Dengar ya drone. Drone ki apa? Anggere kayak judul drone langsung wah, ada nanti pakai data langsung komentar gitu. Ini katanya saya yang ngerti ya nih, ada dihapusi Rudin gitu. Ada yang tanya itu yang ngasih judul Gus Fuad Pleret sendiri apa adminnya? Adminnya Antemono. Satrio itu pasti menang. Buto drone, Buto raksasa, tokoh jahat itu biasanya menang di awal cerita, di akhir cerita kalah. Bab yang menjelaskan mengenai larangan menipu, larangan memalsu dan menipu. Dalam perdagangan nggak boleh memalsu. Yang diomongkan itu harus sama dengan kenyataannya. Ini baru ya, benar-benar baru. Ini orisinal. Nah, ini harus orisinal. Dan larangan menipu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 85. Walladzina yu'dzunal mu'mininal mu'minati bima walladzina yu'dzunal mu'mininal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti, membuat sakit orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dengan tuduhan, dengan sesuatu, dengan menuduh apa yang tidak dilakukan orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang menyakiti seperti itu benar-benar menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man hamala alaina silah falaisa minna wa man ghassana falaisa minna. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang membawa senjata kepada kita, maksudnya memberontak, siapa yang memberontak, maka dia bukan golongan kita. Dan siapa yang menipu, maka juga bukan golongan kita. Kalau bukan golongan kita itu maksudnya golongan kita itu maksudnya golongannya Nabi. Kalau bukan golongannya Nabi, itu nanti nggak bisa ikut Nabi di akhirat. Kalau nggak ikut Nabi, berarti tempatnya nggak di surga kan itu. Di surga itu semua cuma ikut Nabi kan itu. Siapa yang mengangkat senjata kepada kita, maksudnya berontak, maka itu bukan golongan kita. Orang yang tukang berontak kepada pemimpin, kepada penguasa, itu bukan golongannya Nabi. Drone. Nah, ini drone. Drone. Padahal drone itu ya, pesawat kecil ya. Makanya nggak ada ulama ngajari berontak pada penguasa, nggak ada. Kalau ngajari berontak berarti bukan ulama. Nah, gitu. Ulama itu ya pakaiannya. Dan siapa yang menipu kita berarti bukan golongan kita. Makanya jangan suka menipu pada sesama manusia. Menipu itu akibatnya kan merugikan. Kalau berbohong itu masih ada yang dibolehkan, tapi kalau menipu itu kan merugikan secara ekonomi itu loh, berbohong yang merugikan secara ekonomi. Atau berbohong yang benar-benar terkait dengan kebenaran gitu. Wa fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabihi balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am hatta yarahun nas man ghasyana falaisa minna. Di dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW itu melewati di pasar itu melewati satu tumpuan makanan, penjual makanan, roti apa? Nah, di sana kan roti ya, roti kering itu loh, kering. Roti yang dimakan untuk makanan pokok dari cuil-cuil kalau makan roti sekarang yang menjadi roti tawar itu. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan itu. Kemudian Rasulullah tangan beliau yang masuk ke tumpukan makanan itu menyentuh sesuatu yang basah. Roti yang basah, roti yang basi. Dan Rasulullah bertanya, ini apa ini wahai yang punya makanan ini kok ada apa ini? Kemudian yang jual makanan itu menjawab, oh itu rotinya yang basah itu terkena hujan, kena hujan Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, mengapa engkau tidak letakkan roti yang basah ini, yang rusak ini di atas sehingga orang bisa lihat. Belikan tumpuan-tumpuan, satu tumpuk, yang bawah kok basah itu. Nah itu kan orang kan melihatnya kan yang di atasnya kering, dikiranya kering semua kan itu. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang menipu kita bukan golongan kita loh. Nah, itu. Rasulullah itu mengingatkan bahkan hal yang kecil, yang sepele, yang menyangkut hak orang lain itu Rasulullah teliti banget. Kan itu. Menyangkut hak orang lain itu Rasulullah teliti banget. Ini kan bisa merugikan orang yang beli roti. Kan itu toh. Bandingkan dengan ketika peristiwa ada seorang sahabat melaporkan diri kepada Rasulullah mengenai sahabat tersebut pada bulan Ramadan bercinta dengan istri di siang hari. Itu kan hukumannya, aturannya kan puasa 40 hari berturut-turut toh. Di luar bulan Ramadan nanti gantinya 1 hari itu puasa 40 hari berturut-turut. Atau memberi makan pada 40 orang. Kan itu, hukumannya itu. Nah ini si sahabat ini yang lapor pada Nabi itu melanggar aturan itu di bulan Ramadan. Ya bercinta dengan istrinya di siang hari. Ini kan menyangkut hak kepada Allah. Lapor kepada Rasulullah kan, Rasulullah jawabnya gimana ya? Kan aturannya kan ya itu kamu ganti puasa 40 hari berturut-turut nanti di luar Ramadan. Sahabat itu menjawab, lah puasa Ramadan aja saya berat banget ya Rasulullah, apalagi 40 hari berturut-turut wis nggak mungkin rasanya kuat. Ya kalau gitu kamu sedekah lah. Tuh 40 orang wakilan 60 orang tetanggamu. Nah itu bisa Rasulullah, tapi masalahnya aku enggak ada yang untuk sedekah. Kemudian Rasulullah kan mengambilkan kurma berapa sak kan itu, berapa apa? Sak ya. Sekarang istilahnya apa? Bagor lah. Nah ini untuk kifarat, untuk pengganti keteledoranmu melanggar aturan di bulan Ramadan bercinta dengan istri di siang hari, dibagikan kepada 60 orang tetanggamu yang miskin. Nah, di antara tetanggaku yang paling miskin aku ya wahai Rasulullah. Nah, itu toh. Nah, Rasulullah jawabnya apa? Ya udah itu semua untukmu. Nah, itu toh. Nah, makanya melanggar aturan ini malah kalau lapor Rasulullah mah untung gitu. Bandingkan dengan ini ya, orang yang jualan roti, menyembunyikan roti yang basah, itu Rasulullah menegur. Karena ini bisa merugikan orang yang beli nanti. Dan itu. Nah itu jadi, makanya nanti nih kita fikih itu, kalau kita melihat harta kita dicuri oleh pencuri, ya tentu pencuri namanya juga dicuri masa oleh oleh wali ya enggak mungkin. Harta kita itu melihat ada orang mencuri harta kita sendiri. Kita tahu, kita itu tidak wajib menangkap pencuri itu, boleh membiarkan kok. Yes, daripada saya harus membagi sedekah, ya biar diambil sendiri kayak gitu. Tapi kalau kita melihat harta orang lain dicuri, nah kita wajib itu mencegah pencurian itu, karena menyangkut hak orang lain itu loh. Sampai segitunya. Artinya memang secara keseluruhan Islam itu kan aqimus shalah wa atuz zakah kan. Dirikan sholat, tegakkan sholat,
sembahlah Tuhan, dan buktinya kamu menyembah Tuhan adalah wa'atuz zakat. Berikanlah zakat, melayani, mementingkan orang lain. Ini tuh, mementingkan orang lain. Altruisme, bukan mementingkan diri sendiri. Nah, intinya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya, drone. Drone ki apa? Anggere kayak judul drone langsung. Wah, ada orang pakai data langsung komentar itu. Ini katanya saya yang ngerti ya, nek Abu Sirudin itu. Ada yang tanya itu yang ngasih judul Gus Fuad pleret sendiri apa adminnya? Adminnya Antemono. Tapi yang nyuruh saya. Ya ora iso guyon, mbok guyon wae lah. Wanganhu anna Rasulullah SAW qala la tanajasu. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling apa itu. Jadi supaya tertipu itu misalnya begini, tanajasu itu saya misalnya jualan roti, kemudian ini roti enak, kan banyak orang. Saya pasang Pak Manu di situ, nanti kalau saya bilang roti enak, langsung kamu acungkan jari, saya beli. Nah, terus nanti juga ada teman saya Rizal, kamu juga bilang saya beli, biar yang lain pada beli. Nah gitu loh. Apa itu namanya? Dolop mendolop. Janganlah kalian saling dolop mendolop. Apa itu? Menyesatkan atau kayak gitu itu. Muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu naha nganit tajasi. Nganin najasi, muttafaqun alaih. Dikatakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu melarang najas. Melarang itu tadi saling memblusuk kayak itu apa? Itu tadi menyesatkan itu. Wanganhu qala dzakara rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yuhdangu fil buyungi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bayata faqul la khilabata. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah bahwa dirinya telah dibohongi dalam urusan jual beli. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalau ketemu orang yang kalau kamu ketemu orang yang kalau kamu mau jual beli dengan orang, katakan tidak boleh saling menipu loh, nah, gitu loh. Tidak boleh saling menipu loh. Kadang-kadang nek jual beli online itu makanya kadang-kadang ada bahsul masail itu kesimpulannya beda-beda itu karena sebenarnya itu yang di pertimbangkan itu ada unsur penipuan enggak, karena tidak lihat barangnya secara persis toh. Tikus mengganggu rumahmu, ini alatnya tinggal tancapkan ke colokan listrik, tikus pergi. Ternyata tak buka itu, aku beli toh, aku bisa-bisa ben tertipu lah. Tak buka itu ternyata nggak ada apa-apanya, cuma lampu itu. Ya itu loh, ini kan jual beli online karena nggak tapi ya bisa dikembalikan sih ya dikembalikan. Kecuali kalau ada barang yang tidak sesuai kriteria boleh dikembalikan. Nah itu. Oke, intinya itu kita itu bersikap jujur, adil, jangan merugikan gitu. Nah kadang-kadang itu hawa nafsu kita itu ditunggangi setan, tunggang menunggang dengan setan. Kalau kamu jujur, kamu hancur kan? Enggak, jujur itu kalah sedikit aja. Tapi nanti akhirnya menang. Jujur itu makmur, bukan hancur. Betul. Nanti itu cocok dengan teori bisnis, kan itu toh? Bisnis itu adalah trust, kepercayaan. Nah, itu toh? Adalah saling percaya.
Nah, kalau tukang bohong dalam bisnis dodolan tempe bohong, gimana mau jadi konglomerat kan itu. Konglomeratnya ya bohong, ya wes masukkan penjara sekalian itu. Main diceramai. Kalau koruptor liane kan itu. Saling tukar menukar pengalaman gimana sih kok tertangkap. Jadi percayalah orang yang jujur, orang yang apa adanya itu pasti menang. Itulah satria. Kalau dalam pewayangan, dunia wayang kulit atau dunia wayang orang. Ya akhirnya agak seneng nonton wayang masalahnya. Ya, satria itu pasti menang. Buta, drone, raksasa, tokoh jahat itu biasanya menang di awal cerita. Di akhir cerita kalah. Nah itu. Orang yang benar, orang yang baik, orang yang jujur, apa adanya itu mungkin awal-awalnya itu kesulit. Tapi pada akhirnya nanti menang. Gitu loh. Orang yang tidak jujur, orang yang menipu, orang yang korupsi, iki men kadron ki ana sing komentar. Mbok dikomentari soal koruptor. Masalahnya aku belum pernah korupsi, jadi susah tuh saya komentar. Kalau pinter ngomentari koruptor itu berarti ya mungkin ahlinya korupsi kan. Apa petugas KPK. Aku tak korupsi. Nah, itu apa itu? Itu ya apa? Misalnya saya pejabat, saya korupsi. Ini nyeneng-nyeneng ke kadrun membahas pejabat yang korupsi.